nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, selamat pagi kami ucapkan. Biarlah berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini. Kita percaya, walaupun mungkin keadaan di luar tidak begitu nyaman, tapi kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang akan kita nikmati pagi hari ini. Dan saya mau mengajak kita untuk mempersembahkan 1 jam ke depan untuk kita memuliakan dan membesarkan nama Allah. Kita mau tinggikan nama Tuhan karena Dialah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan, dan saatnya kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau menyembah Dia, Allah yang ajaib. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu saja. Dan kami siap memuliakan Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu ya Bapa. Raja di atas segala raja. Biarlah hadirat-Mu Tuhan bekerja. Kami dapat menikmati kasih-Mu di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Sucikan setiap hati kami. Kami mau menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan dalam seluruh hidup kami. Kami persembahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia adalah Yesus yang sungguh baik, sangat baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam gerbang Tuhan. Penuh
yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami tenang di dalam kasih-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Lingkupi setiap kami dengan kasih, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita mau naikkan pujian ini, katakan.
dan melindungi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah kami tinggikan namamu Yesus. Kami muliakan namamu Kami percaya Kau selalu ada dalam hidup kami ya Yesus. Kami percaya kita percaya bahwa hanya di dalam kasih-Nya ada kedamaian. Kedamaian bukan berarti tidak ada badai, tidak ada masalah dalam hidup kita, tapi kedamaian yang sejati ketika kita merasakan bahwa Dia Yesus ada menyertai setiap kita. Ada jaminan bahwa Dia Bapa yang sungguh baik, ada memberikan kekuatan dan perlindungan yang ajaib bagi setiap kita. Kami tenang ketika Engkau berkata, ya Bapa, jangan takut, ini aku ada menyertaimu sampai selama-lamanya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun juga. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami berjalan sendirian. Di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu, kami punya jaminan bahwa Engkau Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku
Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih beri kesempatan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami secara virtual, tapi tetap kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur buat semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biar kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Dan Tuhan, sebentar kami mau duduk dengar firman-Mu. Biar Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi kami semua, dimanapun kami berada, kami di rumah ataupun dimanapun kami berada, biar kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kami semua. Roh Kudus, Kau yang mengambil alih, biar Kau yang memberikan pengertian dan hikmat bagi setiap kami, itu kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini dalam ibadah online Gereja Betel Pasar Baru Tangerang, dan senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya buka masker saudaraku ya, karena ini memang saya sendirian jadi bebas. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2018 yang lalu ada seorang anak Tuhan yang luar biasa yang bernama Michael Ketterer. Nah saudaraku, beliau adalah seorang perawat anak-anak berkebutuhan khusus. Beliau juga seorang penyanyi yang luar biasa dan seorang worship leader yang sangat luar biasa. Dan saudaraku, satu ketika, karena dia menikah masih sangat muda dan pada satu malam ketika istrinya akan melahirkan saudaraku, dokternya berpesan begini, dia bilang kemungkinan istrimu dan anakmu tidak akan selamat malam hari ini ketika akan melahirkan. Saudaraku, malam hari itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berlutut dan dia menangis sama Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Esok harinya luar biasa. Terjadi mujizat yang luar biasa, dua-duanya selamat. Nah singkat cerita saudaraku, 6 tahun kemudian ketika anaknya berumur 6 tahun, ya, nama anaknya Sophia, dan dia bermimpi selama 2 tahun berturut-turut, saudaraku. Dia bilang sama papanya, sama Michael, saudaraku, sama istrinya. Dia bilang, Papa, aku akan mempunyai 3 orang adik. Wah, papanya sambil ketawa senyum-senyum, saudaraku ya. Tapi ternyata benar, saudaraku. Sampai satu ketika Tuhan genapi itu, ketika ada 3 orang anak miskin yang sangat miskin, saudaraku. Dan kemudian Tuhan menyuruh untuk mengadopsi 3 orang anak ini. 3 orang anak yang sangat miskin, yang bahkan dikatakan menurut cerita beliau, sampai saking laparnya sampai makan kerikil untuk mengganjal perutnya, saudaraku. Dan singkat cerita saudaraku, yang satu anak ini kan 3 orang anak yang tiga-tiga sangat miskin, bahkan yang anak yang terakhir saudaraku, ya yang ketiga ini bahkan anaknya lumpuh. Ya, kenapa? Karena ada kekerasan ketika dirawat di panti asuhan. Nah, saudaraku, kemudian singkat cerita saudaraku, beberapa waktu kemudian anaknya bermimpi lagi, dia bilang, Papa, aku punya adik lagi 2. Waduh, saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Dan ternyata tanpa diduga satu hari pengurus dari sebuah panti asuhan menelpon beliau dan bilang ada seorang anak yang perlu diadopsi, ya. Dan saudaraku tahu, bahkan seorang anak ini berkebutuhan khusus, kemudian satu lagi anak yang berkulit hitam. Ya, saudaraku tentu tahu, seorang kulit putih mengadopsi seorang anak kulit hitam tentu satu masalah, saudaraku. Nah, saudaraku, sampai akhirnya beliau mengikuti yang namanya American Got Talent. Saudaraku, pada tahun 2018 beliau bernyanyi ketika babak penyisihan itu mendapatkan yang namanya Golden Buzzer, saudaraku, dari seorang juri yang bernama Simon Cowell, saudaraku. Ini seorang juri yang sangat-sangat sangat-sangat streng gitu ya, sangat-sangat high standard, sangat-sangat tinggi standarnya. Tapi ketika beliau menyanyi, saudaraku, mendapatkan Golden Buzzer. Golden Buzzer itu langsung ke babak berikutnya, langsung nggak melalui babak eliminasi lagi. Nah singkat cerita saudaraku, melalui penyisian dan beliau masuk yang namanya final. Walaupun saudaraku di 2018 itu dia tidak menjadi pemenang, tetapi saudaraku ada satu hal yang menarik.
Ya, bahkan seorang juri, seorang Kak Simon aja bisa menangis ketika dia menyanyi. Saudaraku, yang saya bagikan pada hari ini adalah, pagi hari ini adalah, beliau begitu antusias dalam pelayanan. Seorang worship leader. Dan yang kedua adalah antusias sekali dalam merawat yang namanya keluarga. Bahkan juri bertanya, kalau seandainya kamu menang 1 juta US dollar, karena pemenangnya mendapatkan hadiah 1 juta US dollar, saudaraku ya. Jadi beliau cuma bilang begini, kalau aku menang, aku mau bangun sebuah rumah yang luas, dan aku akan bangun sebuah jalur khusus untuk Rodriguez, yang anak yang lumpuh tadi, saudaraku, yang dipungut itu, yang diadopsi itu, dia bilang dia pengen buat satu jalur khusus untuk bermain anaknya itu. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku, hari-hari ini juga mungkin, saudaraku, ya, saudaraku, ini lihat seorang keluarga dari Michael Caterer, saudaraku. Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin berbicara tentang yang namanya antusias. Antusias di dalam Tuhan tentunya, ya. Saudaraku, seorang penulis buku yang luar biasa, The Power of Positive Thinking, yang bernama Norman Vincent Peale berkata begini, saudaraku. Tahun berlalu mengkeriputkan kulit, tetapi kekurangan antusiasme mengkeriputkan jiwa. Saya ulang, saudaraku. Tahun berlalu mengkeriputkan kulit, ya, tetapi kekurangan antusiasme mengkeriputkan jiwa. Nah, saudaraku, apa sih antusias itu? Ya, saudaraku, mungkin Bapak Ibu sering dengar kalau pelayanan antusias dong, kalau ke gereja antusias dong. Apa sih antusias itu, saudaraku? Antusias adalah bergairah, bersemangat, ya, aktif, berapi-api, bergairah, bergelora, berkobar-kobar, bersemangat, apalagi energik, membara, ya, bergelora, punya spirit yang luar biasa, ya. Bahkan di dalam kamus Inggris Merriam-Webster dikatakan bahwa antusias itu adalah percaya akan suatu pewahyuan khusus dari Roh Kudus. Dalam, saudaraku, ya. Atau dikatakan antusias adalah suatu gairah atau perasaan yang begitu menggelora. Tetapi yang menarik begini, saudara. Saya temukan di dalam bahasa Latinnya atau bahasa Yunani, saudaraku. Kata antusiasme itu terdiri dari dua kata, yaitu en dan theos. En itu di dalam, dan theos Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Berarti en theos. Artinya apa? Ada Tuhan di dalam kita. Wow. Ternyata, saudaraku, orang yang antusias itu berarti ada Tuhan di dalam dirinya. Saudaraku, kalau kita lihat hari-hari ini, ya, hari-hari ini, mungkin di tengah situasi yang dalam tanda kutip kurang baik, ya. Kenapa saya bilang begitu? Sakit penyakit, bahkan seakan-akan sekarang kematian begitu dekat. Betul? Kematian begitu dekat, tapi lihat, saudara, jangan itu mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan mengurangi untuk pelayanan kita di dalam Tuhan. Jangan kau bersembunyi, malah kau takut, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kau tetap punya gairah, punya antusias di dalam Tuhan. Amin, saudaraku? Ya, 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini, saudaraku. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, saudaraku, kalau ada Tuhan di dalam kita, harusnya kita selalu bergairah. Harusnya kita selalu ingin apa? Ingin dekat sama Tuhan. Bukan malah seakan-akan takut dengan yang namanya situasi seperti ini. Tetap, saudaraku, saya tidak mengajarkan untuk kita menantang dalam tanda kutip, tidak. Tetap dengan protokol yang baik, dengan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan anjuran pemerintah, dan juga dari para dokter dan sebagainya. Ya, tapi yang satu hal yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Apakah saudara masih punya rasa antusias di dalam Tuhan? Ada Tuhan di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Pagi hari ini, saudaraku, coba kita lihat, kita koreksi diri kita pagi hari ini. Apakah betul ada Roh Allah di dalam diri kita? Amin, saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini, saudaraku. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya ulang, saudaraku. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Harusnya roh kita lebih besar.
Jangan kau takut dikatakan oleh berita-berita yang negatif. Jangan kau takut oleh hal-hal yang begitu membuatmu mencekam. Sehingga engkau tidak beribadah dan kau alasan. Bla 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 bla, saya nggak tahu. Ya. Mari hari ini, pagi hari ini, kita koreksi diri kita, saudara. Kita koreksi. Ingat, roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh apapun juga di dalam dunia ini. Saudaraku, ada dua hal yang mau kita pelajari, coba kita lihat, saudara. Bicara tentang antusiasme. Saudara. Ada satu cerita di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Ya, Bapak Ibu tentu tahu dan tahu cerita ini. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 ya, saudaraku. Saya nggak usah baca, saudaraku. Nah, saudaraku lihat. Ini adalah satu perikop bercerita tentang yang namanya 12 pengintai, di mana Musa ketika akan mengintai yang namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudaraku, Musa bilang dan memberikan perintah kepada masing-masing suku untuk mengirimkan masing-masing perwakilan sukunya untuk mengintai yang namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Nah, pilihannya ada dua, saudaraku. Apakah mau lanjut, mau masuk, atau stop di situ, saudaraku? Kenapa? Karena tentu banyak berita, banyak tersiar kabar bahwa di sana adalah bukan suku yang mudah dikalahkan. Kenapa? Karena mereka keturunan raksasa. Ya, karena begini, saudaraku. Makanya Musa suruh mengintai. Nah, saudaraku, yang menarik adalah ada dua kelompok yang memberikan laporan ketika mereka selesai dari pengintaian mereka. Ya. Saudaraku, nanti Bapak Ibu baca di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Walaupun kita sering dengar ini, saudara, tapi sehari ini, ya, pagi hari ini, Bapak Ibu mau ikut golongan yang mana? Bapak Ibu mau pilih lanjut atau Bapak Ibu mau stop di situ saja? Yang pertama adalah saya bagi saudara, yang kelompok yang pertama adalah Bilangan 13 ayat 25 sampai 29. Ya. Boleh ditampilkan ayatnya? Bilangan 13 ayat 25 sampai 39. Bapak Ibu boleh buka biar kita lebih paham, saudaraku. Bilangan 13 ayat 25 sampai 29. Oke? Mari kita baca, saudaraku, ya. Bilangan 13 ayat 25 dikatakan begini. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Singkat cerita 40 hari mereka mengintai, balik dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepadanya keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi sekalian mengintai, mereka bawa hasil buminya juga. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Nah saudaraku, nah ini yang menarik saudara. Kelompok yang pertama, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29 saudaraku. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Oke? Saudaraku, dari hal ini kita lihat yang pertama tuh. Kata kelompok yang pertama begini, saudaraku, ya. Jadi kelompok yang pertama memakai kacamata yang negatif. Ya. Jadi kelompok yang pertama adalah betul sih di sana memang berlimpah susu. Yes. Hasil buminya luar biasa. Yes. Hanya tadi ayat 28 berkata hanya, waduh saudaraku. Mereka keturunan yang bla 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 bla, ya. Kenapa? Dan yang kedua adalah, yang pertama adalah memakai kacamata negatif. Dan yang kedua adalah memiliki citra diri yang buruk. Ya, saudaraku, memiliki citra yang buruk apa sih? Ayat 31, kita lompat ayat 31, saudaraku, ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, apa? Kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang apa? Memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Ayat 33, perhatikan saudaraku. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami apa? Seperti belalang.
Saudara lihat, seperti belalang. Dan demikian juga mereka menganggap dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, kelompok yang pertama adalah memakai kacamata negatif. Betul sih, nah ini saudaraku. Yang kedua adalah memiliki citra diri yang buruk. Aduh, kami itu seperti belalang, kita tuh seperti belalang. Mereka orang-orang raksasa, mereka makan kanibal, kira-kira begitu. Nah, saudaraku, hari-hari ini juga, saudaraku dengar baik. Ya, ayat 32 berkata begini, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel yang namanya kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka. Nah, saudaraku, hari-hari ini sama, saudara. Ya, saudaraku, hati-hati dengan yang namanya hoax, yang dengan berita-berita COVID yang menakutkan, saudaraku. Ya, berita-berita tentang yang hari-hari ini betul-betul mencekam, saudaraku. Dengar baik, jangan kau termakan oleh yang namanya kabar buruk itu. Amin. Mari isi sesuatu pendengaran kita, sesuatu lebih baik kita dengar firman Tuhan, dengar sesuatu yang positif. Kalau kita dengar yang negatif, sama seperti ini, saudara. Mereka menyampaikan kabar buruk, ya otomatis semua bangsa Israel takut. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan bahwa mereka hampir melempari melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, saudara. Saudara dengar baik. Begitu kekuatan begitu dahsyatnya yang namanya suatu kabar buruk terhadap suatu penduduk. Amin. Hari-hari ini juga, saudaraku, mari kita koreksi. Jangan sampai antusiasme kita di dalam Tuhan. Jangan sampai sesuatu gairah kita di dalam Tuhan hilang. Kenapa? Hanya gara-gara yang namanya kabar buruk. Hanya gara-gara hoax. Hanya gara-gara WA yang menakutkan. Hanya WA grup yang bikin kita lemah. Takut ini. Saudaraku, ketika kita takut, imun kita drop. Imun kita turun. Hati-hati, saudara. Oke? Saudaraku, saya juga pernah sakit sama saudaraku, ya. Tapi itu udah lewat 3 bulan yang lalu, saudaraku. Ya, memang. Tapi saya mencoba untuk yang penting saya makan yang banyak. Ya, saya juga pernah sakit, saudaraku. Bahkan saya sempat 5 hari dirawat di rumah sakit, saudaraku. Saya coba lawan. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Padahal saya termasuk ada ada diabetes, saudaraku, ada gula, saudaraku. Tapi saya coba menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Yang penting saya makan aja, nggak enak, telan aja, saudaraku. Ya, sebegitu keluar dari rumah sakit, saya penasaran, saya tes lagi negatif, saudara. Nah, saudaraku, hati-hati dengan yang namanya kabar buruk. Jangan kita menjadi kelompok yang pertama. Amin, setuju dengan Bapak Ibu? Jangan kita memakai kacamata yang negatif. Betul sih, tapi kan, atau memiliki citra diri yang buruk citra diri yang buruk. Kita ini seperti belalang, kita nggak bisa apa-apa. Nah, saudaraku, ada kelompok yang kedua. Ini menarik, saudaraku, ya. Bilangan 13 ayat 30, saudaraku, ya. Yang kelompok yang kedua adalah fokus kepada Tuhan. Nah, ini saudaraku sama. Hari-hari ini juga jangan fokus kepada hoax, jangan fokus kepada kabar buruk, jangan fokus kepada berita-berita yang bikin negatif. Tapi kita belajar menjadi kelompok yang kedua. Fokus kepada Tuhan. Bilangan 13 ayat 30 berkata begini. Tetapi Kaleb menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa. Kata Kaleb, negeri itu harus kita serang. Dan kita rebut sekarang juga karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih buat saya artinya lebih dapat, saudaraku. Saya ulang, saudaraku, di dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, tetapi Kaleb menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa. Kata Kaleb, negeri itu harus kita serang. Dan kita rebut sekarang juga udah dahsyat, saudaraku. Ya. Yosua dan Kaleb sama-sama menjadi bagian dari 12 orang yang mengintai itu. Tetapi 10 orang berkata, benar sih berlimpah madu. Betul sih. Tetapi mereka bla 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 bla. Kita nih apa? Kira-kira begitu. Tapi ayat 30 berkata begini. Kaleb menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa. Dan dikatakan begini. Negeri itu harus kita serang dan kita rebut sekarang juga. Karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Wah, keren, saudaraku. Saudaraku, ini nggak main-main, ini perkataan iman, saudaraku. Ya, lagi-lagi saudaraku, jangan kau takut oleh segala sesuatu. Sekali lagi,
jangan takut itu bukan berarti kita menantang, saudaraku. Ya, tolong digaris bawahi nanti salah paham. Yang penting kita punya sesuatu yang luar biasa. Ya, saudaraku, kita menjadi kelompok yang kedua. Fokus pada Tuhan, percaya janji Tuhan, jangan takut. Dan yang berikutnya adalah menjadi penyelesai yang baik. Ya, dikatakan apa? Akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu tahu ceritanya, tetap maju dan mereka menjadi penyelesai yang baik. Bahkan Alkitab berkata begini, saudara. 2 orang dari keturunan dari Yosua dan Kaleb masuk dalam tanah perjanjian. Yang lainnya, enggak, saudara. Nah, saudara, ini luar biasa. Ya, kita belajar menjadi penyelesai yang baik di hadapan Tuhan. Bilangan 14 ayat 9 berkata begini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan, saudara dengar baik, sedang Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut kepada mereka. Wah, saudara, ini keren sekali. Saudaraku, ayat ini begitu menguatkan kita di hari-hari. Amin. Ayat ini begitu memberikan sesuatu yang luar biasa. Di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah ketakutan. Bahkan tadi saya bilang, mohon maaf, kematian begitu dekat dengan kita. Mohon maaf, saudaraku, ya. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih, teman kita. Saudaraku, teman saya juga sama, minggu lalu baru meninggal, saudara. Sama, sakit, saudaraku. Kaget semua, teman-teman kaget semua. Tapi lihat, hari ini kita dengar firman Tuhan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Amin. Bilangan 14 ayat 9 boleh menjadi pedoman kita hari ini. Pagi hari ini, saudaraku. Sesuatu yang membangun kita. Sesuatu yang menguatkan kita. Jangan kau dengar kabar buruk. Amin. Saudaraku, 2 Tawarik 15 ayat 2. Ada satu cerita lagi tentang seorang Raja Asa. Saudaraku, ini menarik sekali. Ketika bangsa Israel sudah sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel. Kemudian diganti pada zaman raja pemerintahan Raja Asa. Ya. 2 Tawarik 15, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Mempersingkat waktu. Dan di dalam ayat yang kedua, 2 Tawarik 15 ayat 2 dikatakan begini. Ia pergi menemui Asa, ini nabi saudaraku ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana? Saudara dengar baik. Bila mana kamu beserta dengan dia? Bila mana kamu mencarinya? Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bagus saudaraku ya. Saya ulang saudaraku ya. 2 Tawarik 15 ayat 2 berkata begini. Ia, nabi, pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Wow. Amin. Ini menarik saudaraku. Kenapa? Seorang raja yang antusias ada ingin sesuatu yang dekat dengan Tuhan. Dia merubah merubah suatu tradisi yang sekian lama ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan sudah lama tidak berbicara kepada bangsa Israel. Tapi pada zaman raja pemerintahan Raja Asa luar biasa. Dan kemudian di ayat 7 berkata begini. Ayat 7. Tetapi kamu ini, ayat ini buat kita semua pagi hari ini. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman ini dimanapun kau berada. Dengar baik. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Amin. Saudaraku, ayat ini buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Artinya apa? Jangan kau kendor. Jangan kau hilang antusiasme di dalam hidupmu. Amin. Saudaraku, di ayat yang terakhir dari perikop Raja Asa ini, saudaraku. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 19 dikatakan begini. Bahkan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Raja Asa. Waduh, keren saudara. Ketika kau mencari Tuhan, maka dia akan menemuimu. Ketika kau mencarinya, maka dia berkenan ditemui. Tapi ketika kau meninggalkannya, ingat baik, dia pun akan meninggalkan. Waduh, saudaraku, ngeri.
Walaupun ini buat pemerintahan bangsa Israel pada waktu dulu. Tapi ini mengingatkan kita, mari saudaraku, kita punya rasa antusiasme di dalam Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kita punya rasa yang luar biasa terhadap Tuhan. Ingin persekutuan yang baik, ingin persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Ada antusiasme, bukan kabar buruk yang kau cari, sehingga kau takut, sehingga kau hilangin antusiasme di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, Efesus 2 ayat 10, suratan Paulus kepada jemaat di Efesus, bilang begini saudaraku. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Lagi-lagi, supaya apa? Ia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Wah, keren. Amin? Pagi hari ini, saudaraku, saya ingatkan buat kita semua. Merefresh kita, mengingatkan kita kembali. Ia mau, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Amin, saudaraku? Pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang sederhana ini. Mari, jangan kau hilang antusiasme. Jangan kau hilang, malah kau hilang. Kau takut beribadah. Bahkan kau tinggalkan pelayananmu. Halo? Amin, saudaraku. Jangan kau bersembunyi. Tapi mari, ada satu gairah yang tetap menyala di dalam Tuhan. Amin? Sebagai kalimat penutup, saudaraku. Ralph Waldo Emerson, seorang penulis buku yang luar biasa. Seorang penulis puisi yang sangat terkenal, lahir pada tahun 1800-an, berkata begini, tidak ada yang luar biasa diraih tanpa apa? Tanpa antusiasme. Wow, saya ulang saudaraku, sebagai kalimat terakhir, tidak ada yang luar biasa yang diraih tanpa antusiasme. Keren sekali saudaraku. Mari hari ini saudaraku, pagi hari ini, bangkitkan kembali antusias kita di dalam Tuhan. Bangkitkan kembali antusias kita berdoa sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Bangkitkan kembali antusias kita membaca firman. Bangkitkan kembali ibadah kita. Saudaraku, kau yang dipanggil dalam pelayanan Tuhan, dalam ladang Tuhan, mari kau jangan kendor. Apapun talenta yang Tuhan sudah berikan bagimu, jangan kau tinggalkan. Ingat, Ebenezer, kalau kita ada sampai ini, sampai saat ini semua karena Tuhan. Amin. Saudaraku coba review beberapa waktu terakhir. Coba kau lihat ke belakang. Sedikit aja kau lihat. Siapa dulu kita ini? Tapi ingat, Ebenezer. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Jangan kau kendor. Jangan kau hilang antusiasme di dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini biar kembali saya mengingatkan buat kita semua. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya rasa antusias di dalam Tuhan. Percaya, jangan kau dengar kabar buruk. Tapi kau belajar dari Yosua dan Kaleb. Yes, betul. Mari, Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar. Jangan kau takut. Bahkan hari ini juga kita serbu mereka. Waduh, keren sekali, saudara. Amin. Amin, saudaraku. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita. Pagi hari ini, dimanapun kau berada, dimanapun kau dengar firman Tuhan. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tumbuhkan antusias kita di dalam Tuhan. Entheos, ada Tuhan di dalam kita. Bukan kau malah jadi takut, kau malah jadi kau bersembunyi. Seakan-akan berita itu lebih besar. Ingat, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Amin saudaraku. Shalom, selamat pagi dan biar kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku kita tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan. Dan kita mau komitmen pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memanggil kita dan roh Tuhan yang ada di dalam diri kita lebih besar, maka ketakutan itu akan hilang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar boleh menguatkan kami, boleh menegur kami Tuhan, boleh menasihati kami. Mungkin pemikiran kami salah, mungkin kami intimidasi, mungkin kami ditakutkan oleh kabar-kabar yang menakutkan. Tapi hari ini kami dengar bahwa ada roh Tuhan yang di dalam diri kita, di dalam diri kami. Itu jauh melebihi apapun di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biar kiranya itu boleh menguatkan kami, biar itu boleh menjadi satu penyemangat dalam hidup kami. Bapak ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini punya pemikiran yang salah. Tapi kami dengar firman Tuhan hari ini. Bapak kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan.
Biar kiranya Tuhan kau memberkati anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan boleh menyertai anak-anakmu Tuhan, dimanapun anak-anak berada. Yang mungkin hari ini dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan kesehatan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di tempat ini Tuhan. Biar kau jamah, biar kau berikan jalan keluar, dan kau berikan sukacita daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhilah baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya mensucikan kita. Tuhan dia baik, Tuhan dia baik. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menerima berkat melalui online pada hari ini. Untuk itu saudara dimanapun kau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah yang tidak pernah berkesudahan selalu menolong hidupmu. Kasih sayangnya dinantakan dalam kehidupanmu, sukacita dan damai sejahtera akan terus mengawali hidupmu dimanapun engkau berada, dan apapun yang kau lakukan di dalam dan di luar rumahmu, Tuhan akan membuatnya berhasil, dan nama Tuhan selalu disebut dan ditinggikan melalui hidupmu. Terimalah, ini merupakan janji Bapa sejak pagi ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.